Hai, kita kedatangan tamu-tamu keren nih, alumni Harapan Bangsa. Makasih ya udah dateng. Halo semuanya, kenalin aku Desti Fenty, alumni manajemen Harapan Bangsa Business School. Saat ini aku bekerja sebagai content creator, beauty influencer, sekaligus YouTuber. Puji Tuhan, setelah beberapa tahun berkiprah, saat ini channel YouTube aku udah memiliki 1,2 juta subscribers. Dan karena itu, aku bisa bekerja sama dengan brand-brand beauty dan lifestyle terkemuka Indonesia dan mengubah suatu hal yang tadinya hobi menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan. Halo, perkenalkan, saya Debbie Cynthia. Saya lulusan akuntansi Harapan Bangsa Business School. Saat ini saya bekerja sebagai konsultan SAP di Deloitte, salah satu Big Four consulting firm di dunia yang memiliki cabang di 150 negara dan memiliki revenue dengan total 50 miliar dolar Amerika. Saya bersyukur karena saat kuliah dulu saya mendapatkan training dan sertifikasi SAP, sehingga saat ini saya bisa berkarir sebagai konsultan SAP di perusahaan top dunia. Halo, perkenalkan, saya Kevin Juan, alumni Supply Chain Management ITHB. Saya seorang entrepreneur dan juga profesional di bidang logistik. Waktu kuliah dulu, saya dengan tim memiliki ide untuk mewujudkan sebuah startup yang membantu para nelayan bisa memasarkan produk mereka secara online. Dengan bantuan dosen dan juga pemerintah, puji Tuhan kami dapat mewujudkan sebuah startup yang bernama belanjaikan.com. Belanjaikan.com adalah sebuah platform e-commerce yang mempertemukan nelayan, pelaku pengrajin produk perikanan, koperasi dan juga konsumen untuk bisa membeli produk perikanan secara online di Indonesia. Puji Tuhan, startup kami pada akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai Top 5 Inovator Pahlawan Digital UMKM dari Kementerian Koperasi dan UMKM serta mendapatkan beberapa penghargaan lainnya. Selain menjadi pengusaha, saya juga aktif sebagai profesional di bidang logistik dan saat ini membantu perusahaan logistik multinasional. Selain itu, saya juga dipercayakan untuk aktif dan juga memimpin sebuah organisasi internasional yang bernama CILT Next Generation Indonesia. Ini adalah sebuah organisasi logistik internasional yang sudah berumur selama 103 tahun. Perkenalkan, saya Silvani Paula, alumni Teknik Industri. Saat ini saya menjadi founder dan CEO di Coding Bean. Coding Bean adalah akademi coding untuk anak usia 6-16 tahun. Puji Tuhan, setelah 1 tahun berjalan, perusahaan yang saya dirikan berkembang pesat. Saat ini kami memiliki jaringan murid hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Dan untuk memperluas market kami juga bekerja sama dengan Gramedia Digital. Halo, nama saya Cindy Himawan. Saya CEO dan co-founder dari Applicit, perusahaan IT consultant yang bergerak di bidang ERP, Enterprise Resource Planning. Saya juga saat ini mengajar di kampus Harapan Bangsa karena saya suka berbagi pengalaman tentang bagaimana menjadi seorang konsultan ERP yang memiliki pengalaman lebih dari 10 negara. Beruntung sekali di ITHB saya mendapatkan sertifikasi SAP, di mana SAP adalah software ERP yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Sehingga ketika saya lulus, saya mendapatkan pekerjaan sebagai seorang junior consultant ERP di Jakarta. Setelah itu, saya mendapatkan pekerjaan di BUMN untuk menangani proyek mereka di berbagai pulau di Indonesia. Kemudian saya mendapatkan proyek di luar negeri untuk menangani proyek di Southeast Asia country, kemudian berkembang menjadi Asia Pacific country sampai akhirnya saya mendapatkan proyek untuk di US, Brazil, dan Argentina. Setelah 6 tahun saya bekerja di luar negeri, saya kembali ke Indonesia untuk memulai bisnis bersama suami saya dan mengajar di ITHB. Ceritain dong Kak, gimana bisa jadi konten kreator dengan subscriber lebih dari 1 juta dengan konten-konten inspiratif dan kreatif. Pertama-tama, kita harus menentukan fokus pada bidang tertentu untuk ciri khas channel kita. Konten itu nggak boleh terlalu luas banget. Maka dari itu, aku memilih konten beauty karena emang ini sesuai dengan skill dan passion aku. Terus kita juga nggak boleh gampang ikutan tren yang viral, karena biasanya tren yang viral itu sifatnya hanya sementara. Maka dari itu kita tuh harus punya ciri khas sendiri dari konten kita gitu. Sambil ya mengikuti perkembangan zaman. Nah, terus aku juga saat kuliah
digital marketing, dulu aku belajar gimana caranya memonitor dan menjaga engagement, karena itu tuh penting banget. Sebenarnya jadi beauty influencer itu nggak mudah juga ya, karena kita harus jadi panutan bagi banyak orang gitu. Tapi aku tetap berusaha bersyukur dan terus berusaha untuk memberikan konten-konten yang inspiratif buat orang-orang. Kak Debbie kan sekarang bekerja sebagai SAP konsultan di Deloitte. Sharing dong Kak, gimana caranya supaya bisa bekerja di sana? Tentu kita harus mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin sesuai dengan program studi masing-masing. Dan salah satu yang menjadi keunggulan alumni Harapan Bangsa, kita dibekali dengan sertifikasi SAP yang diakui secara internasional. Sehingga hal tersebut menjadi nilai tambah kita ketika kita ingin bergabung ke perusahaan top dunia. ITHB Career Resource Center juga membantu saya dalam meningkatkan profesional skill saya. Misalnya, cara membuat CV yang baik dan cara mengikuti interview yang baik. Hal ini penting banget ketika kita ingin menembus top global consulting seperti Deloitte. Nggak hanya itu, leadership dan teamwork juga kita dapatkan di kampus. Nah, tinggal bagaimana kita mempelajari dan menguasai hal tersebut. Kak Kevin keren banget nih punya startup. Gimana sih caranya bangun startup? Membuat startup sebenarnya tidak sulit, karena tujuan dari startup itu sendiri adalah bagaimana kita bisa menyembuhkan pain point dari calon pelanggan kita. Mungkin banyak teman-teman yang berpikir bahwa membuat sebuah startup perlu menggunakan modal pribadi. Pada kenyataannya tidak, karena banyak venture capital dan juga lembaga pemerintahan yang siap memberikan modal dan menghargai ide dari startup kita. Ide yang inovatif, kreatif, dan tentunya juga bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, akan menjadi prioritas bagi pemerintah dan juga calon investor untuk memberikan modal kepada startup kita. Jadi, untuk membuat startup, bukan hanya berpikir bagaimana membuat teknologi yang canggih, tetapi yang terutama adalah bagaimana kita bisa menghasilkan value yang bisa memberikan manfaat kepada calon pelanggan kita. Dengar-dengar, Kak Silvani pernah bekerja di perusahaan top dunia, di Accenture, Ernst & Young. Kok bisa pindah haluan jadi membangun education tech startup yang berhasil? Passion, visi, dan panggilan hidup, ketiganya sangat penting di dalam kehidupan ini, baik di dalam pekerjaan maupun bisnis. Sejak kuliah, saya memang memiliki passion di bidang pendidikan dan juga industri telematika. Saya ingat betul saat masa orientasi di ITHB, rektor kita, Pak Samuel Tarigan, dia berkata, tuliskan visimu, karena apa yang kamu tulis hari ini, itulah yang akan menentukan siapa kamu 10 tahun ke depan. Dan memang betul, saat ini saya berhasil mewujudkan visi saya tersebut. Saya berhasil membangun sebuah perusahaan edutech, dan saat ini perusahaan yang saya dirikan sudah bermitra dengan beberapa perusahaan strategis di Indonesia seperti Gramedia Digital, Cakap Kids, Cakapcom, juga beberapa NGO nasional maupun internasional seperti Benih Baiknya Andinoya, YCAP, UNICEF. Dan saya merasa ITHB membuat saya berani untuk memiliki visi yang besar dan juga menghidupi panggilan saya untuk melayani generasi di bangsa ini. Lalu, bagaimana kakak bisa cepat merespon perubahan pembelajaran dan menggandeng banyak mitra strategis? Sejak pandemi, behavior kita berubah, dan salah satu yang terdampak karenanya adalah bidang pendidikan. Kegiatan yang tadinya on-site, sekarang semuanya sudah berubah menjadi online. Kita harus berdamai dengan situasi ini. Tapi justru saya melihat peluang dengan adanya perubahan behavior yang seperti ini. Selain peka terhadap peluang, kita juga harus cepat merespon dan cepat beradaptasi akan perubahan zaman. Jadi kuncinya adalah peka terhadap peluang dan juga cepat beradaptasi. Seorang penulis, pembisnis, dan juga motivator yang bernama T. Harv Eker berkata, "It's not enough to be in the right place at the right time. You have to be the right person in the right place at the right time." Jadi, apa artinya? Artinya kita membutuhkan orang-orang yang tepat. Sebab sebagian masa depan kita tergantung dengan siapa kita bergaul hari ini. Kak Cindy, gimana sih caranya bisa masuk kancah global?
Ya, yang pertama harus punya mimpi, karena mimpi itu yang akan membuat kita semangat dan punya kekuatan untuk berjuang. Yang kedua, setelah punya mimpi harus berani untuk berjuang. Banyak orang hanya berhenti punya mimpi, kemudian nggak mau capek. Saya waktu project sering sekali yang cuma 2 minggu di negara X, kemudian pindah lagi di negara Y, pulang ke rumah hanya untuk tukar koper, berangkat lagi, atau mulai meeting jam 2 pagi karena harus ngikutin time zone-nya US gitu ya. Sebenarnya itu melelahkan sekali. Tapi beruntung juga memang sejak kuliah di ITHB, kita sudah terbiasa untuk diberikan tugas-tugas yang sifatnya project based, sehingga kita sebagai mahasiswa juga sudah terbiasa punya time management yang baik. Yang ketiga, selain punya mimpi dan mau berjuang, harus juga punya karakter yang baik. Karena karakter yang baik itulah yang membuat kita bisa stay di posisi itu. Bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana berinteraksi, bagaimana punya attitude yang benar, dan juga punya networking yang luas.